Bab 115. Aktor siapa? Tadi yang disebut sama calon istri kamu itu. Saya lupa namanya. Memangnya saya mirip dia? Tanyaku, mengingat nama aktor yang disebut oleh Wina tadi. 116. Cody Christian, dia aktor dari Amerika, yang bermain dalam film Teen Wolf. Wina memang sangat menyukai dia, karena katanya dia ganteng dan memiliki senyuman yang manis. Waktu awal saya bertemu dengan Pak Bos juga, saya berpikir kenapa sangat mirip dengan aktor idola Wina itu. Saya pikir Pak Bos ini kembarannya, tahunya beda orang, Adnan bercerita. Aku mengerutkan kening dan memijat-mijat kepalaku. Sebenarnya aku tidak mengerti apa yang Adnan katakan, dan aku juga tidak mengenal aktor yang dikatakan oleh Adnan tersebut. Karena aku memang jarang menonton televisi dan tidak begitu tahu film ataupun nama artis dan aktor. Dunia. Oh iya, Wina itu keturunan Arab dari bapaknya ya? Tanyaku pada Adnan. Benar, abinya Wina memang orang Arab asli, menikah dengan ibunya yang orang Madura, tapi mereka menetap di kota ini, jawab Adnan. Wina itu sangat cantik, dia seperti orang Arab dan lebih mirip boneka menurut saya, pantas aja kamu sangat tergila-gila sama dia, ternyata dia memang secantik itu, aku menggodanya. Adnan tersenyum mesem, malu-malu mengungkap isi hatinya terhadap Wina di depanku, padahal tanpa dia ungkapkan pun aku sudah dapat menebaknya dari ekspresi wajah dan sikapnya. Iya, dia memang sangat cantik, tapi saya memilih Wina bukan karena dia cantik, tetapi karena Wina memang mempunyai kepribadian yang baik. Dia juga lulusan pondok pesantren. Saya memilih dia karena saya ingin menjalani kehidupan berumah tangga yang dipenuhi dengan ibadah, tutur Adnan. Ya, pasangan itu bisa menentukan bagaimana masa depan kita ke depannya, entah itu mereka membawa kita ke jalan yang baik ataupun ke jalan yang buruk. Kita akan tetap menemukan hasilnya setelah kita menjalani hidup bersama, timpalku. Dulu sebelum saya mengenal Natasha, saya juga bukan orang yang seperti ini, saya sangat introvert dan jarang bergaul dengan orang lain. Status saya seorang muslim, tetapi itu hanya berlaku di KTP, nggak berlaku di kehidupan nyata. Saya nggak pernah salat, nggak pernah belajar agama dengan baik, cuma mempelajari dari buku-buku dan mesin pencarian di internet. Sehingga saya nggak memiliki banyak pengetahuan tentang ilmu agama yang baru saya anut. Setelah saya mengenal dan menikahi Natasha, kehidupan saya berubah, bahkan sangat berubah, kepribadian saya yang introvert dan jarang bergaul pun mulai saya ubah, saya jadi sering bergaul dan berbaur dengan yang lain, aku bercerita tentang diriku yang dulu, jauh sebelum bertemu Natasha. Dengan kehadiran Natasha juga, masalah ibadah pun banyak yang berubah, karena dia selalu mengajarkan saya dengan penuh kesabaran, walaupun sebenarnya harusnya saya yang mengajari dia sebagai suaminya, bukan dia yang mengajari saya. Tapi Natasha nggak pernah komentar apapun, dia nggak pernah mengeluh, dia selalu ikhlas mengajarkan saya menjadi lebih baik. Aku menceritakan perjalanan hidupku yang dulu tidak memiliki ketetapan iman. Wah, Nyonya Natasha sangat hebat, bisa mengubah seseorang menjadi jauh lebih baik seperti Pak Bos sekarang. Pak Bos sangat beruntung. Adnan memuji Natasha, dia tampak mengagumi istriku itu. Benar, Natasha menjadi magnet yang kuat dalam perubahan hidup saya dan saya sangat mensyukuri itu. Alhamdulillah, 5 tahun kami berumah tangga sudah banyak sekali pengaruh dari Natasha yang menjadikan saya seperti sekarang ini, tuturku, sangat bersyukur.
Sangat menginspirasi sekali. Saya berharap pernikahan saya dengan Wina nanti bisa seperti pernikahan Pak Bos dan Nyonya, yang selalu bahagia dan tentunya dipenuhi dengan kebaikan dunia akhirat. Insya Allah, saya yakin kalian akan menjalani rumah tangga yang lebih baik dari saya, karena kalian sama-sama orang yang memiliki dasar agama yang cukup. Sementara saya dan Natasha sangat berbeda jauh, karena saya yang terlahir sebagai ateis, baru menemukan agama setelah saya cukup dewasa, menjadikan saya sulit untuk belajar kepada pemuka agama, dikarenakan saya malu dengan usia saya. Tapi dengan hadirnya 117 Natasha, saya bisa belajar dari dia, walaupun terkadang saya malu sendiri karena diajari bocah. Entah takdir atau kebetulan, pertemuan saya dan Natasha itu, di mana kehadirannya itu dapat membawa perubahan yang begitu besar, aku masih tak percaya dapat hidup seperti sekarang ini. Pertemuan dengan Natasha itu bagaikan sebuah kebetulan, namun bisa jadi itu adalah takdir. Itu adalah takdir, bos, bukan kebetulan. Tuhan mempertemukan bos dan nyonya mungkin dengan cara yang berbeda dari yang lain, tetapi di balik semua itu nyatanya Tuhan sudah merencanakan pertemuan itu menjadi sebuah hubungan yang sangat baik, yang mengiringi Pak Bos untuk memperdalam agama yang baru Bos anut, timpal Adnan. Benar, mungkin memang itu takdir, sehingga walaupun awalnya kami dipertemukan dan disatukan dengan cara yang tidak diinginkan, tapi berakhir bahagia. Sesuatu yang sempat saya sesali di awal pernikahan, sekarang menjadi sesuatu yang paling saya syukuri, karena memiliki istri seperti Natasha merupakan sesuatu anugerah yang paling besar untuk saya. Adnan tersenyum menanggapiku, dia juga pasti berharap agar Wina, calon istrinya itu bisa membawa perubahan untuk kehidupan mereka menjadi lebih baik, utamanya dalam masalah agama. Oh iya, Nan, apa kamu akan tetap bekerja pada saya setelah menikah atau akan keluar? Aku memberanikan diri menanyakan hal itu pada Adnan. Tentu, Pak Bos, saya akan tetap bekerja. Saya dan Wina sudah sepakat membicarakan ini sebelum kami melaksanakan acara lamaran tadi. Saya sudah tanyakan kepada Wina apakah saya masih boleh bekerja di sini atau enggak, dan Wina bilang saya bisa tetap bekerja pada bos, tutur Adnan. Alhamdulillah, kalau misalkan kamu tetap akan kerja pada saya sangat senang dan tentunya Natasha yang paling senang. Karena katanya dia nggak rela kalau kamu keluar dari pekerjaan ini, soalnya dia bilang dia selalu merasa tenang setiap kamu mengantarkannya bepergian. Aku menceritakan ketidakrelaan Natasha kalau Adnan keluar. Benarkah? Wah, saya merasa sangat terhormat kalau Nyonya berkata seperti itu tentang saya. Adnan tersenyum sumringah. Tentu, kamu adalah sopir sekaligus bodyguard terbaik yang pernah bekerja pada saya. Saya harap kamu bisa tetap bekerja di sini dan menjadi bagian dari keluarga saya sampai Daren besar dan saya memiliki banyak anak, ungkapku. Adnan tersenyum dan menganggukkan kepala. Ya, aku berharap Adnan akan terus bekerja padaku menjadi orang setia yang selalu ada untuk kamu. Sepanjang perjalanan, aku dan Adnan terus mengobrol, membicarakan pengalaman Adnan tentang masa lalunya saat dia berada di TNI. Aku menyimak dengan sangat asyik cerita dari Adnan tentang itu. Dia juga sepertinya merindukan masa-masa itu. Kami tiba di rumah, Adnan membawa mobil masuk dan menasukkannya ke dalam garasi. Adnan akan tetap bekerja padaku dan masih akan menginap di kamarnya yang biasa sebelum dia menikah.
Mungkin Adnan akan jarang menginap atau mungkin tidak akan menginap jika dia sudah menikah nanti. (118) 2 minggu kemudian. Sayang, aku titip Darren ya, aku mau pergi keluar sebentar. Natasha menyembulkan kepalanya dari balik pintu ruang kerjaku di kamar. Aku menoleh. Memangnya mau kemana? Tanyaku. Aku mau ke minimarket sebentar, mau beli minyak telonnya Darren sama beli camilan juga, kan udah abis, jawabnya. Biar aku aja yang pergi, kalau kamu pergi dan nanti Darren nangis pengen Mimi gimana? Masa iya aku harus susui dia pakai jari? Aku mengajukan diri. Sebentar kok, cinta. Boleh ya? Iya deh, tapi jangan lama-lama ya, takutnya Darren keburu bangun, kalau dia nangis pengen Mimi, kan repot, pesanku. Iya, gak akan lama kok, aku pergi sama Bielja, mau sekalian belanja buat makan nanti buka puasa. Aku mengangguk. Natasha menutup kembali pintu ruanganku, aku juga kembali bekerja. Aku sedang menghitung jumlah karyawan dan staf yang bekerja di kantorku, menghitung jumlah uang yang akan aku keluarkan untuk THR mereka, seperti yang sering aku lakukan setiap Ramadan menjelang Lebaran. Ini sudah hampir mendekati hari raya, aku harus segera membagikan hak mereka sebagai pekerja di kantorku, karena pastinya uang tersebut akan mereka gunakan untuk membeli kebutuhan mereka dan keluarga di hari raya nanti. Besok adalah hari terakhir mereka bekerja, setelah itu aku memberikan cuti tambahan selama beberapa hari dan menetapkan tanggal masuk kerja kembali seperti di kalender. Banyak dari pekerja di kantorku yang harus mudik jauh, ada yang dari luar kota, ada juga yang dari luar Jawa. Jika aku tidak memberikan cuti tambahan, rasanya kasihan sekali, karena mereka pasti ingin lebih lama menghabiskan waktu bersama keluarga, setidaknya 1 minggu. Kau tahu, melihat yang lain mudik ke kampung halaman mereka ketika mendekati hari raya, aku bahkan tak bisa seperti mereka. Aku selalu di rumah bersama Natasha, tidak ada yang bisa kami kunjungi untuk bersilaturahmi selain teman dan orang-orang terdekat di sekitarku. Aku ingin seperti mereka, bisa merasakan yang namanya pulang kampung dan merayakan hari raya bersama keluarga tercinta. Apalah daya, aku hanya sebatang kara, pulang ke Inggris pun bukan seperti mudik, tapi seperti liburan. Tentu saja, suasananya sangat berbeda, karena di Inggris hanya minoritas yang akan merayakan Lebaran. 119. Bielja, pembantuku juga akan pulang lusa, dia akan pulang ke Yogyakarta dan akan kembali bekerja setelah 2 minggu di sana. Adnan juga akan pulang dan merayakan Lebaran bersama keluarga tercintanya lusa, hari masuk kerjanya sama seperti Biijah. Terlebih, Adnan harus mempersiapkan banyak hal untuk keperluan pernikahannya, yang akan digelar 2 minggu setelah Lebaran nanti, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Dan, ketika mereka pergi dari rumah ini, aku dan Natasha akan kesepian lagi seperti biasa, hanya Darren yang akan menemani kami. Nasib. Nasib. Uk, uk, uk. Suara tangisan Darren terdengar kencang ke ruanganku. Aku menghentikan pekerjaan dan berlari keluar dari ruang kerja untuk mengambil Darren yang menangis kencang. Aku menghampiri ranjang bayi, Darrenku yang mungil pasti ingin menyusu. Aku mengambil dan menggendongnya,
menggerak-gerakkan tubuhku ke kanan dan ke kiri untuk menghentikan tangisnya. Natasha baru pergi, sedangkan baby Darren menangis ingin menyusu, lalu aku harus apa? Aku tidak punya payudara, mana mungkin aku bisa menyusuinya. Tangisan Darren kian kencang, dia haus dan kelaparan. Aku jadi bingung, apa yang harus aku berikan padanya supaya dia berhenti menangis. Bobo lagi ya, nak. Mama kamu lagi keluar, belum pulang, tunggu mama sampai pulang ya. Aku menenangkan bayiku. Tapi, itu tidak berpengaruh sama sekali. Baby Darren menangis terus-menerus, membuatku frustasi. Andai saja ada susu formula dan botol susu, sudah pasti aku akan membuatkannya untuk dia. Susu formul dan botol susu. Astaga, aku hampir saja lupa. Bukankah Natasha selalu menyediakan ASI cadangan di dalam kulkas? Untuk jaga-jaga, jika setiap kali dia keluar dan meninggalkan baby Darren di rumah. Karena ingat dengan itu, aku keluar dari kamar menuju dapur. Membuka kulkas dan memeriksa, apakah ada stok persediaan ASI di sana atau tidak. Aku menghela nafas lega, saat melihat ada 3 kantong ASI di dalam kulkas. Aku mengambil 1 kantong, memanaskan air di panci dan memasukkan kantong ASI ke dalam air yang tidak mendidih itu, untuk menghangatkan ASInya, itu yang sering dilakukan Natasha. Setelah itu, aku menuangkannya ke dalam botol susu dengan sangat kerepotan, karena baby Darren terus menangis di gendonganku. Setelah ASInya siap, aku membawa bayiku ke ruang tengah, duduk di sofa dan memberikannya susu yang sudah aku hangatkan. Baby Darren menyedot susunya sangat kencang, dia benar-benar haus dan lapar sepertinya. 120. Kasihan anak Dedi, lapar ya sayang. Mimi yang kenyang ya, supaya bisa bobo nyenyak sampai Mommy pulang, tuturku pada bayiku. Baby Darren berhenti menangis setelah diberi susu, matanya juga terpejam lagi. Semoga dia bisa tidur nyenyak lagi, karena pekerjaanku belum selesai. Ting tong. Bel rumah berbunyi, aku menoleh ke arah pintu. Siapa yang bertamu? Pikirku. Aku yang masih menyusui baby Darren, gegas beranjak dan pergi ke arah pintu masuk. Ting tong. Belnya berbunyi lagi. Aku membukakan pintu untuk tamuku. Assalamualaikum. Ucap seorang perempuan cantik berhijab dengan ekspresi ceria. Siapa lagi kalau bukan Laila? Waalaikumsalam, jawabku. Laila datang bersama Fandi dan putri mereka. Laila mencium tanganku takzim seperti biasa, aku mengusap kepalanya. Kakak lagi ngasuh baby Darren ya? Mamanya kemana? Tanya Laila, sambil mengelus pipi Darren. Natasha ke minimarket sama Bi Ijah, katanya mau beli minyak telon sambil belanja bahan masakan buat nanti, jawabku. Oh, pantesan aja mobilnya gak ada, ternyata memang Natasha lagi keluar ya. Aku mengangguk. Boleh aku gendong baby Darren? Laila meminta izin. Boleh, jawabku, sambil memberikan baby Darren padanya. Laila menggendong baby Darren, mengayunkan bayiku di dadanya. Sementara anaknya terlelap di gendongan Fandi. Apa kabar, Jas? Fandi menyalamiku. Alhamdulillah baik, jawabku.
Tumben lu ada di rumah? Tanyanya. Iya, lagi pengen kerja di rumahnya, gue lagi malas keluar apalagi ke kantor, cuacanya juga ekstrim banget, puasa gue terancam kalau sampai gue kepanasan, hahaha. Candaku dengan disertai tawa. Udah tua, masa puasanya batal cuma gara-gara cuaca panas. Adek sepupu gue aja umur 7 tahun anteng main kok biarpun panas, dia gak bocor puasanya. Hahaha, aku tertawa.